What just happened to our country? Teman-teman ngerasain nggak? Indonesia ini sedang menuju keemasan atau justru berjalan menuju kegelapan? Pada saat video ini dibuat, rupiah kita tembus angka 18.000. Harga obligasi kita, mau itu ORI, FR, pada berjatuhan teman-teman. Lalu harga indeks kita mencetak rekor. Bukan rekor terbaik, tapi terburuk se-Asia dan juga satu dunia. Dan sampai detik hari ini belum terlihat ada solusi konkret oleh pemerintah untuk kondisi rupiah. Seringkali kita dengar bahwa kondisi baik-baik saja. Bahkan Pak Purbaya itu heran kenapa perbankan masih belum naik padahal valuasinya sudah murah. Dan pada saat dikomentari tentang dolar yang terus meningkat, begini orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Dan kita masyarakat selalu diingatkan bahwa kondisi ekonomi itu baik-baik saja. Pasar masih ramai, orang desa nggak pakai dolar, dan juga daya beli masih baik, pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Tetapi kenapa kalau ekonomi sebegitu baik, banyak orang merasa susah, PHK di mana-mana. Jadi apa nih yang sedang terjadi? Kalau menurut pandangan saya, kita sedang berada di perbatasan yang sangat genting, teman-teman. Antara Indonesia bisa berbalik keadaan dan menuju ke angka 15.000, atau Indonesia akan terus terpuruk dan mencapai angka rupiah 20.000. Jadi di video hari ini kita akan membahas dari kedua sudut pandang. Pertama, kita akan melihat bagaimana secara data banyak orang itu optimis bahwa rupiah ini sudah mendekati pucuk, sebentar lagi akan mulai menguat. Tapi di sisi lain, ada beberapa data menunjukkan bahwa rupiah ini masih akan terus semakin parah dan bisa saja menuju angka 20.000. Jadi setelah saya menjabarkan kedua belah point of view, teman-teman bisa tentukan apakah kalian akan perbanyak rupiah atau justru mulai lanjut jualan rupiah. Pastikan nonton video ini sampai selesai. Presiden Prabowo Subianto mencopot petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menerima berbagai laporan kejanggalan hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 dapat mencapai lebih dari 5,5%. Investor teman-teman harus yakin bahwa kita tidak menjalankan kebijakan fiskal secara sembarangan. Kita menjalankan kebijakan yang baik antara fiskal dan moneter. Kita lihat sekarang tuh pertumbuhan uang di bulan Mei minggu ketiga itu tumbuhnya 18%, itu level yang amat tinggi. Saudara, pagi ini rupiah menyentuh Rp18.000 per dolar AS, angka terlemah sepanjang sejarah. Saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik, tinggal butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Untuk teman-teman yang aktif dalam dunia finance, kalian pasti sekarang dilematis. Apakah masih boleh beli dolar yang angkanya sudah 18.000? Karena tahun lalu masih di 16.000 lebih, jadi sudah sangat mahal. Dan sebagian orang yang memang FOMO saja karena nggak punya dolar sama sekali, mereka lihat 18.000 ya mereka hajar tanpa pikir panjang. Sehingga harus ambil strategi yang mana nih? Mari kita lihat dengan detail. Kita mulai dari poin yang pertama, munculnya Danantara Sumber Daya Indonesia. Kita tahu DSI ini menciptakan banyak kontroversial. Perusahaan-perusahaan konglo pasti tidak senang karena mereka tujuannya menghajar under invoicing, dan kebanyakan under invoicing dilakukan para konglomerat. Jadi kalau program ini berhasil dijalankan, teman-teman, efeknya itu seperti apa? Mereka sementara ini suka parkir duit-duit ini di Singapura, teman-teman. Jadi kalau DSI ini berhasil untuk menyelesaikan under invoicing dan memaksa untuk duit yang ada di Singapura ditarik balik nih ke Indonesia, maka cadangan devisa Indonesia akan langsung meningkat secara signifikan. Dan jika ini terus berjalan dengan baik beberapa tahun ke depan, penerimaan pajak Indonesia akan sangat besar. Dan disitulah Indonesia akan semakin makmur. Dan jika kalau cadangan devisa sudah baik, penerimaan pajak meningkat, optimisme terhadap rupiah akan menguat. Kita masuk ke poin yang kedua. Memang semester pertama rupiah itu sering melemah, khususnya di kuartal kedua. Kenapa? Karena di semester 1 ini banyak terjadi repatriasi dividen. Nah, ini maksudnya apa nih mekanismenya kok? Perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia itu pada saat menerima dividen kan dapatnya bentuk rupiah. Mereka tukar ke kurs lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. Pada saat konversi itu terjadi, orang jual rupiah, beli currency luar, wajarlah rupiah mulai mengalami perlemahan. Tapi nggak cuma salah satu faktor repatriasi dividen. Di saat bersamaan,
program naik haji juga cukup masif, di mana terjadi lagi nih permintaan currency luar seperti US dollar, sehingga rupiahnya dijual, belilah currency US dollar atau Middle East lainnya. Hal-hal seperti ini membuat tekanan terhadap rupiah cukup besar. Itu kenapa bisa muncul berita seperti ini, bahwa tekanan rupiah wajar musiman. Nah, musim yang dimaksud adalah dividen repatriasi dan juga ada kondisi naik haji. Setelah melewati kuartal kedua, tekanan terhadap rupiah itu akan hilang secara jangka pendek. Dan jika mulai terjadi intervensi oleh pemerintah, rupiah bisa menguat. Oke, kita lanjut masuk poin yang ketiga. Kepemilikan asing terhadap aset instrumen Indonesia itu sudah semakin sedikit, teman-teman. Mau itu obligasi ataupun di saham, porsinya udah kecil. Contoh di saham, MSCI saja itu sudah sisa 0,5% lebih. Udah sekecil itu. Jadi kalau hilang semua, ya udah semuanya dipegang lokal. Istilah kasarnya seperti itu. Nah, untuk obligasi bagaimana? Perkiraan ada di kisaran 10% bobot yang dipegang sama asing. Jadi kalau asing mau keluar, goncangan terhadap obligasi sudah tidak akan semasif di zaman-zaman sebelumnya, sehingga bargaining asing untuk menghancurkan aset instrumen Indonesia itu sudah semakin sedikit. Itu kenapa kelihatannya pemerintah tuh nggak terlalu takut kalau diancam sama asing. Dengan semakin kecil pengaruh asing terhadap aset instrumen Indonesia, pada saat terjadi optimisme pasar, rupiah bisa menguat. Kita lanjut nih ke poin yang keempat. Teman-teman masih ingat bahwa Pak Purbaya katakan, hey kalian-kalian yang simpan duit di luar, kalian dikasih waktu 6 bulan nih buat balikin semua. Kalau enggak, ya kalian akan diuber-uber dananya. Nah, kalau ini juga dilakukan dalam 6 bulan ke depan di semester kedua ini, orang-orang tarik-tarikin nih duit yang ada di Singapura, di Australia, dan di negara lainnya, maka cadangan devisa akan meningkat. Karena duit-duit yang tadinya parkir di negara asing masuk kembali ke Indonesia. Dan 6 bulan itu adalah waktu yang cukup panjang supaya mereka ini bisa benar-benar memaksimalkan pengembalian dana ke dalam Indonesia. Di situ pemerintah percaya bahwa rupiah akan semakin menguat. Kita lanjut masuk ke poin yang keenam, teman-teman. Kepala BGN yang selama ini banyak orang katakan untouchable, ya, tidak tersentuh. Udah bikin kebijakan aneh-aneh, keluar biaya yang ngawur, ternyata bisa diturunkan. Dan gak cuma diturunkan, teman-teman, ditangkap lagi karena ternyata ketahuan korupsi. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan ini ada good faith untuk menangkap koruptor. Orang yang paling dipercayai saja berani ditangkap masuk ke KPK. Harapannya adalah ini memberikan efek jerah kepada orang-orang yang di bawah. Nah, kalau kalian masih berani, siap-siap nih nasib kalian ditangkap seperti kepala ex-MBG yang sebelumnya. Setelah mendengarkan beberapa poin yang saya jabarkan, teman-teman boleh pause video ini, coba resap baik-baik, lalu tulis di kolom komentar di bawah. Jadi lupakan dulu sentimen-sentimen di luar, jangan mendengarkan gosip, jangan mendengarkan kabar burung. Dengan poin yang tadi saya sampaikan, apakah teman-teman sudah merasa cukup yakin bahwa rupiah itu masih bisa menguat? Karena argumen yang tadi saya sampaikan itu sangat valid, dan kalau semuanya terjadi dengan benar, maka rupiah sudah pasti akan menguat. Teman-teman boleh share di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita lanjut, teman-teman. Kita lihat dari pandangan orang-orang yang cukup pesimis dan merasa bahwa rupiah akan tembus angka 20.000. Nah, ini poin yang pertama dan ini sangat real sudah terjadi. Pemerintahan itu sudah menggunakan hampir semua senjata untuk menahan rupiah. Apa saja yang telah mereka siapkan? BI sudah naikkan suku bunga, bukan 25, langsung naik 50 basis point. Itu rupiah hanya menguat 100 perak lebih dan gak tahan selama 3 hari. Setelah itu terus melemah kembali. Pemerintah juga sudah menggunakan cadangan devisa untuk menstabilisasikan nilai tukar rupiah. Makanya cadangan devisa kita terus berkurang kan? Tapi tidak membendung pelemahan rupiah. Bahkan teman-teman, pemerintah menggunakan cara terakhir, terbitkan SRBI yieldnya yang agak tinggi, sampai ada yang mencapai 6,75%. Efeknya apa teman-teman? Masih turun atau sedikit permintaan terhadap rupiah. Kita harus mengerti dulu bahwa
tiga kekuatan tadi adalah senjata yang cukup ampuh pada saat kondisi normal. Kalau itu dilakukan pada saat kondisi normal, itu rupiah bisa menguat bahkan hampir 1000. Kalau tiga-tiganya dijalankan bersamaan. Nah, tapi di kondisi 2026 ini rupiah kita malah tembus all time low tanpa henti. Nah, ini kelihatannya pemerintah kan sudah mulai kehabisan cara untuk menahan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Kita lanjut masuk poin yang kedua. Sebenarnya banyak pemerintahan itu salah kaprah. Bukan masalah siapa yang memimpin MBG, tetapi program MBG itulah yang banyak tidak disetujui oleh lokal maupun oleh asing. Karena program MBG ini tidak menciptakan added value yang nyata. Yang menerima asupan makanan setiap harinya beberapa tahun ke depan, itu baru bisa kelihatan hasilnya atau return on investment-nya cukup lama. Belum tentu bisa ada return on investment, karena kalau pendidikannya nggak cukup, percuma kalau gizi mereka cukup. Akhirnya asing kan tidak tahu nih MBG mau dibawa kemana. Dan pada saat momentum kepala MBG ternyata ketahuan ada korupsi. Bisa saja kan waktu momen tersebut dipakai untuk menghentikan MBG. Kalau itu terjadi, wah, Indonesia itu pasti harusnya luar biasa. Tapi ternyata apa? Kepala BGN-nya diturunkan, nah diganti dengan si wakil. Dan ini memberikan sinyal sangat keras kepada masyarakat. MBG tidak akan bisa dihentikan. Walaupun udah ada masalah, walaupun kepalanya korupsi, kita harus bersihkan itu semua, tetapi MBG harus tetap jalan. Nah, ini asing kan juga menilai program ini sepertinya tidak akan bisa dibatalkan. Dan return on investment mereka ini nasibnya bagaimana kalau nanti korupsinya tidak dibereskan. Itu membuat rupiah semakin tidak dipercayai oleh lokal maupun asing. Kita masuk poin yang ketiga, teman-teman. Danantara Investment Management. Ini Danantara sudah dibentuk adalah kebanggaan negara, ya kan? Yang dimana mengelola sebegitu banyak dana untuk mendapatkan profit dan memberikan added value. Tapi sampai detik hari ini, itu kelihatannya tidak sesuai harapan. Pertama, laporan keuangannya tidak di-disclose, padahal pada saat dulu mau membuka Danantara katanya siapapun boleh audit. Tapi kenyataan prakteknya kenapa sampai hari ini LK-nya tidak muncul. Dan kalau kita lihat dari awal Danantara dibentuk sampai sekarang, hampir semua aset di Indonesia itu turun. Kan jadi logikanya teman-teman, investmentnya sudah lagi rugi. Dan kalau baru beroperasi lalu mendadak rugi, teman-teman, kira-kira pandangan investor terhadap Indonesia seperti apa? Dan kondisi yang kita masih nggak tahu ya, apakah ruginya besar, kecil, atau bagaimana, mendadak muncul wacana baru terbitnya Patriot Bonds dan juga Merah Putih Bonds. Sudah baca belum teman-teman? Return sebuah obligasi yang bisa saja gagal bayar, bunganya serendah 3%. Dan honestly, saya tidak tahu kalau amit-amit 10 tahun lagi pemerintahan yang berikutnya tiba-tiba bilang Danantara mau dibubarkan. Itu duit bondsnya apakah akan balik atau tidak? Saya tidak tahu. Mungkin teman-teman yang tahu boleh share pandangannya di kolom komentar di bawah. Nah, ini membuat kebijakan-kebijakan baru seperti Merah Putih Bonds ini bikin orang khawatir ini rupiah bisa seperti apa nih nasibnya kalau sudah mulai diberlakukan. Belum lagi kalau kita lihat rumor yang beredar, Merah Putih Bonds ini bisa saja menjadi mandatory. Artinya orang-orang harus dipaksa untuk belanja Merah Putih Bonds ini. Kalau sampai terjadi pemaksaan seperti itu, saya yakin orang akan semakin takut dan jual rupiah semakin besar. Kalau tidak dipaksa, teman-teman, saya juga tidak melihat Merah Putih Bonds ini bisa laku. Nah, siapa di antara teman-teman yang nonton video ini secara sadar mau berinvestasi di Merah Putih Bonds dengan return 3% dan ada resiko? Nggak mungkin laku kan? Nah, jadi kita nggak tahu ke depannya akan diberikan insentif seperti apa. Kita lanjut masuk poin yang keempat. Angka psikologis 18.000 itu sudah ditembus. Dan ini menciptakan alarm baru dan kepanikan baru kepada masyarakat semakin luas. Nah, ada banyak orang yang masih belum menukar duitnya ke dalam dolar. Dan setelah mereka sadar sekarang rupiah terus melemah tanpa henti, baru mulai cari dolar di pasaran. Dan kalau itu terjadi bersamaan, orang berebut beli banknotes di pasaran, coba teman-teman telepon nih BCA, Mandiri, atau bank-bank lainnya. Mau beli banknotes masih gampang nggak? Atau ketersediaannya sudah menipis? Atau teman-teman yang di Jakarta, money changer, coba ditanya. Mulai tuh stoknya semakin tipis. Kenapa? Ini menunjukkan mungkin emak-emak, ibu-ibu itu pada belanja dolar semua. Karena wajar mereka takut. Kenapa rupiah bisa terus melemah sampai angka 18.000? Padahal 2026 ini belum setengah jalan, teman-teman. Dan kalau fear ini terus menyebar,
Kebayang nggak orang-orang tukar rupiah ke dolar, lanjut ini di semua lapisan masyarakat, maka rupiah bisa terus melemah. Kita masuk ke poin yang kelima. Masih ingat nggak teman-teman, lembaga rating internasional itu memberikan outlook negatif ke Indonesia. Mereka belum menurunkan rating kita, tapi outlooknya sudah diturunkan menjadi negatif. Artinya apa? Outlook yang negatif ini justru memberikan pandangan pesimistik terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Tapi mereka masih ada sedikit harapan bahwa Indonesia bisa memperbaiki diri. Makanya kredit ratingnya nggak diturunin. Tapi kalau sudah diberi outlook negatif dan Indonesia tidak memperbaiki diri, tapi justru banyak sekali yang semakin terpuruk ya. Contoh, cadangan devisanya nggak naik, nilai tukar rupiahnya terus turun, IHSG kita nggak naik-naik, malah jebol paling rendah. Bukankah lembaga rating ini mempunyai alasan yang semakin kuat untuk menurunkan kredit rating kita menyesuaikan outlook mereka? Nah, kalau sampai itu terjadi, wajarlah kita punya rupiah akan semakin melemah. IHSG dijual, bonds kita dijual, orang-orang akan tinggalin rupiah, kembali switch ke currency lain, panik akan meningkat. Dan siapa yang bisa memperbaiki pandangan asing terhadap Indonesia? Ya hanya pemerintahan kita. Kita masuk poin yang ke-6. Jika dolar terus meningkat dari 18.000, 18.500, 19.000, teman-teman tahu nggak efeknya seperti apa? Semua barang akan semakin mahal. Daya beli Indonesia itu tidak meningkat, teman-teman. Dan barang yang terus meningkat dan tidak diimbangi dengan daya beli yang meningkat akan terjadi masalah di berbagai perusahaan. Bisnis bisa kolaps karena tidak adanya daya beli. Dan kalau bisnis bisa kolaps, maka NPL akan meningkat atau layoff atau PHK bisa meningkat. Dan ini sudah terjadi belum, teman-teman? Kita bisa lihat tingkat kriminalitas mulai meningkat. Nah, dan kalau ini terus berlarut, teman-teman, dolar terus meningkat, barang terus makin mahal, maka gejolak sosial bisa menjadi resiko besar untuk Indonesia. Dan sampai kalau terjadi chaos di Indonesia gara-gara duitnya sudah habis, teman-teman, maka kemungkinan rupiah itu semakin besar ditinggalkan oleh lokal maupun oleh asing. Dan poin yang ketujuh dan yang terakhir, teman-teman, mungkin banyak juga yang sudah mendengarkan narasi seperti Konglo Indonesia ini yang pasti nggak seneng sama Indonesia. Sudah diobrak-abrik, kena under invoicing, kena kejar pajak, maka mereka kepingin Indonesia hancur. Atau asing ini nggak seneng nih, mulailah bikin DSI, mulailah mau ambil duit-duit di luar negeri, balik ke Indonesia, sehingga mereka kirimlah agen-agen untuk menghancurkan Indonesia. Salah satunya ya Soros, mereka mau menghancurkan Indonesia. Nah, sekarang kita nggak usah bahas apakah itu benar atau tidak. Kita menganggap saja kalau itu sampai benar, bahwa Konglo, Soros ataupun asing ada niat untuk menghancurkan Indonesia, maka lebih celakalah rupiah kita. Karena kalau niat itu beneran ada, mereka punya kuasa untuk memanipulasi financial market kita. Mereka tinggal tuh hancurkan rupiah dengan men-switching rupiah secara masif di berbagai aset ke currency lain. Gimana kalau terjadi mendadak? Langsung kolaps rupiah kita. Bukankah itu lebih celaka kalau ada niat buruk dari asing ataupun dari Konglo yang ada di Indonesia? Teman-teman, setelah mendengarkan dari kedua point of view yang saya jabarkan, sekarang tugas teman-teman adalah take action. Kalau teman-teman yakin rupiah akan membaik, maka kalian jualah dolar untuk beli rupiah. Supaya apa? Kalian mensupport rupiah ini menjadi lebih kuat dan kondisi membaik, Indonesia akan semakin baik menuju keemasan. Tapi sebaliknya, kalau kalian ngerasa rupiah ini sepertinya akan terus melemah, ya teman-teman mesti jual rupiah lebih banyak untuk switch ke currency luar supaya teman-teman asetnya dijaga dengan baik. Karena kalau tidak, apa gunanya teman-teman punya pandangan tapi asetnya makin kekikis habis, akhirnya jadi orang miskin. Kalau misalkan rupiah tembus 20.000 atau bahkan sampai 25.000 dan aset teman-teman majority adalah rupiah, maka teman-teman akan langsung turun kasta. Dari orang kaya jadi orang biasa-biasa, dari orang biasa bisa jadi orang miskin. Jadi teman-teman sudah dari sekarang harus ambil keputusan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau ada yang tanya, kok Age sendiri lebih percaya yang kemana? Tugas saya bukan percaya
sudut pandang A atau sudut pandang B. Tetapi saya harus memprotek diri, yaitu mendiversifikasi aset saya dengan sebaik-baiknya. Supaya kalau apapun yang terjadi, aset saya akan tetap terjaga dan saya tidak akan turun kasta menjadi orang miskin, teman-teman. Banyak kenalan saya ataupun member saya yang sering bertanya, kok bagaimana sih cara diversifikasi yang terbaik? Karena kondisi ekonomi sekarang ini sudah tidak wajar. Dan memang teman-teman, kondisi sekarang itu saya bilang sudah lebih parah dari COVID. Dan kalau misalnya ini semakin buruk dan tidak siap mendiversifikasi aset, teman-teman, jangan sampai menyesal di kemudian hari kalau teman-teman turun kasta dari kelas menengah jadi kelas menengah ke bawah. Jadi saya sudah susun materi secara khusus, menyediakan eksklusif webinar buat teman-teman semua yang memang kepingin belajar mendiversifikasi aset dengan maksimal. Webinar ini akan saya adakan di tanggal 11 Juni hari Kamis. Yang kepingin daftar bisa segera chat admin yang ada di link yang saya cantumkan di kolom komentar di bawah. Jadi nanti saya akan bagikan tips-tips bagaimana teman-teman bisa membeli dolar lebih banyak jika dibutuhkan, atau bahkan mengirim ke luar negeri itu seperti apa mekanismenya. Lalu cara memilih aset yang tepat dalam mendiversifikasi itu kemana saja akan saya kupas semua di webinar hari Kamis depan. Dan kalau dolar ini sudah tembus 20.000, sudah percuma, teman-teman udah nggak perlu diversifikasi lagi karena sudah terlambat. Jadi kalau yang merasa butuh belajar cara mendiversifikasi, webinar ini cocok untuk kalian. Dan teman-teman, saya kepingin teman-teman coba share pandangan kalian yang jujur. Jangan dimakan oleh buzzer, jangan dimakan oleh rumor, tapi dari diri sendiri. Tuliskan di kolom komentar di bawah, seberapa percaya kalian terhadap nilai tukar rupiah. Dan semakin banyak orang yang menulis di kolom komentar di bawah secara jujur, kita semua akan diuntungkan. Karena dari situ kita bisa mengerti bahwa sekarang persepsi masyarakat terhadap rupiah apakah cenderung positif atau cenderung negatif. Nah, nanti teman-teman bisa nih baca kembali isi kolom komentar yang ada di video ini. Jadi teman-teman silahkan share video ini ke kenalan, ke saudara lainnya, supaya mereka bisa mempersiapkan diri dan memahami argumen yang jelas secara data, poin yang melihat rupiah bisa menguat dan poin yang melihat rupiah bisa melemah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.